Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal. Perkenalkan, aku Rilla, seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki usaha toko sembako di rumah dan lagi belajar budgeting. Support terus channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Alhamdulillah udah gajian lagi. Pernah gak sih teman-teman ngerasain ketika terima gaji dari pak suami, tapi merasa gajian teman-teman terima itu cuma numpang lewat aja? Coba deh teman-teman pikir dulu, apakah betul gaji yang kita terima itu nggak cukup dan mepet dengan semua kebutuhan sehari-hari? Padahal nggak juga kan? Kalau kita memang salah satu tipe orang yang sebenarnya berkecukupan, tapi sering nggak sadar kemana sih perginya gaji setiap bulannya, teman-teman tonton aja terus videonya sampai selesai dan jangan di skip ya. Jadi alhamdulillah ini gaji dari pak suami. Sebenarnya pak suami kasih nominalnya pecahan 50.000 semua ya, tapi kemarin aku sempat tukarkan 100.000 dengan pecahan nominal 20.000 dan 2.000. Karena rencananya aku bakalan masukkan uang pecahan 20 dan 2.000 ini ke tabungan sinking funds aku. Jadi pendapatan suami aku itu nggak menentu ya. Banyak sedikitnya libur di bulan sebelumnya itu akan mempengaruhi juga banyak sedikitnya gaji yang suami aku terima. Makanya perlu banget buat aku bisa budgeting seperti ini. Jadi apa yang aku sharing ini nggak ada maksud pamer ataupun ria. Aku cuman terinspirasi aja dari channel-channel teman-teman semuanya yang juga melakukan budgeting. Dan barangkali ada salah satu penonton aku yang juga belum mengerti gimana sih cara budgeting. Jadi teman-teman bisa juga ya mempelajari atau melihat cara aku budgeting. Jadi jangan dilihat dari nominalnya, tapi teman-teman bisa adaptasi caranya. Oh ya, untuk kebutuhan aku juga setiap bulannya berubah ya teman-teman. Kayak misalnya bulan ini budget belanja bulanan itu aku naikkan 350.000 yang padahal di bulan sebelumnya cuma 200.000 aja, karena untuk di bulan ini kebutuhan persabunan aku udah mulai menipis ya. Jadi nantinya aku akan belanja di warung aku sendiri dan aku harus bayar di warung aku sendiri supaya warung aku juga tetap bisa berkembang. Untuk budget belanja mingguan juga aku naikkan ya teman-teman, karena yang sebelumnya 400.000 untuk di bulan Juni ini aku naikkan 600.000. Kenapa aku naikkan? Karena kan di bulan Juni ini kita ada lebaran Idul Adha ya teman-teman, dan yang pastinya harga persembakoan di pasaran pun itu udah pada naik. Jadi di sini aku anggarkan aja agak lebih sedikit. Kalaupun memang nanti ada sisa, nanti bisa kita tabung dan evaluasi di akhir bulan. Kemudian kalau untuk listrik di sini aku budgetkan 350.000 aja, padahal di bulan sebelumnya itu aku budgetkan 550.000. Kenapa aku kurangi ya? Di sini aku kepingin bisa berhemat. Barangkali bisa kita menekan kebutuhan listrik dan air. Dan kalaupun memang nanti kurang, misalnya kurang, nanti aku bakalan ambil dari uang warung aja. Selanjutnya untuk gas dan galon di sini anggarannya masih sama dengan bulan sebelumnya, yaitu 150.000. Selanjutnya untuk wifi juga alhamdulillah aku bisa menekan ya teman-teman. Padahal di bulan-bulan sebelumnya itu aku harus bayar 413.000 per bulannya, tapi untuk di bulan ini aku cukup bayar 250.000 aja. Kenapa bisa berkurang? Karena memang dulu pada saat pertama kali aku pasang wifi itu aku pilihnya yang udah include dengan TV, tapi setelah aku pikir-pikir dan diskusi dengan pak suami, kita jarang kok nonton TV. Lebih seringnya kita nonton di HP atau di laptop. Jadi setelah diskusi dengan pak suami, pergilah aku melapor ke IndiHome-nya supaya diubah paketnya khusus internet aja, untuk TV-nya dimatikan. Untuk asuransi di sini 550.000 teman-teman, masih sama nominalnya dengan bulan-bulan sebelumnya. Di sini juga aku mau nambahin satu pos lagi, yaitu personal. Personal ini sebenarnya untuk pegangan suami ya, tapi karena di stikernya itu nggak ada tulisan pegangan suami, jadi aku pilih personal aja. Nah untuk pegangan suami ini ya, untuk misalnya suami aku pergi kerja kan perlu banget ya bawa uang pegangan. Nah untuk pegangan istri juga ada ya teman-teman. Di sini karena nggak ada stiker yang pas, jadi kayaknya aku bakalan nempelin yang self reward. Jadi seolah-olah ini adalah reward ya buat aku.
sebagai istri. Jadi kalau udah budgeting seperti ini, insya Allah di pertengahan bulan kalau misalnya kita melihat sesuatu yang cukup mahal, itu otomatis kita bisa ya teman-teman mengerem keinginan kita untuk tidak membeli barang tersebut. Uang gajian yang habis begitu saja setiap bulannya itu bukan selalu berarti kita butuh penghasilan yang lebih tinggi ya. Bisa jadi saat ini sebetulnya kita itu udah cukup, tapi kita sering membuat pengeluaran yang nggak begitu perlu. Coba deh teman-teman renungkan lagi, apa aja sih biasanya yang paling sering teman-teman beli, rasanya tuh seperti kebutuhan, padahal sebenarnya itu hanya keinginan. Kayaknya godaan yang paling besar di era saat ini adalah belanja online ya teman-teman, karena dengan kita scroll-scroll HP yang tadinya kita nggak ada niat mau berbelanja, tapi karena melihat sesuatu yang lucu, unik, imut, kita langsung kayak kepingin beli dan langsung buru-buru kepingin check out. Aku pribadi pun sering ya teman-teman tergoda untuk berbelanja, tapi aku tuh nggak langsung yang ketika lihat barang langsung mau check out, itu enggak. Aku paling masukkan dulu ke keranjang, terus aku berusaha gimana caranya supaya aku bisa beli barang tersebut tanpa mengganggu pos-pos keuangan yang udah aku anggarkan. Jadi untuk berbelanja online di Shopee, biasanya aku mengandalkan komisi aku dari Shopee Affiliate ya teman-teman. Meskipun komisi aku masih receh, tapi setidaknya kalau misalnya ada keinginan aku untuk membeli sesuatu, itu aku kumpulkan dulu komisi dari Shopee-nya. Udah selesai budgetingnya, dan di sini memang aku sengaja menyisihkan pendapatan Pak suami untuk ada yang bisa ditabung ya teman-teman. Meskipun gak banyak, tapi insya Allah akan terkumpul juga kok kalau kita konsisten mengisi setiap bulan. Ya karena aku dan Pak suami juga belum ada anak ya teman-teman. Jadi menurut aku pendapatan dari Pak suami itu bisa aku sisihkan untuk tabungan. Karena kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Ketika ada anak, pastinya kebutuhan pun akan berbeda. Memang berhemat dan menahan diri itu tidak mudah, tapi jika kita terus membiasakan diri, lama-kelamaan itu akan menjadi semakin mudah kok. Oh ya, jadi sedikit cerita, di sini aku ada tabungan rumah ya teman-teman sebesar 700.000 setiap bulannya. Kenapa nggak aku genapin 1 juta? Ya karena aku mampunya segini ya teman-teman, 700.000 aja, dan uang 700.000 ini alhamdulillah udah terkumpul beberapa bulan ya. Kemarin aku udah terkumpul sekitar 4.200.000, itu aku tukarkan dalam bentuk perhiasan. Kenapa aku membelanjakan dalam bentuk perhiasan? Karena menurut aku dengan kita investasi dalam bentuk emas itu nggak akan mudah termakan inflasi. Kalau misalnya aku menyimpan uangnya dalam bentuk uang aja, takutnya ini akan termakan inflasi ya. Karena aku menabung seperti ini tuh nggak cuma setahun 2 tahun, pastinya jangka panjang. Karena aku terus terang masih belum berani ya untuk kredit rumah. Nah ini dia teman-teman, nota belanja emas aku kemarin tanggal 5 bulan 5 aku beli emasnya total. Nah harga emasnya bisa kalian lihat, padahal emas yang aku beli itu cuma 3,2,5 gram, tapi harganya udah lumayan ya teman-teman. Beda banget dengan di tahun pertama kali aku pernah beli emas itu 2016, itu harganya masih 412.000. Masya Allah sekarang 2024 harganya udah 1 jutaan teman-teman. Jadi menurut aku investasi emas itu sangat menguntungkan. Sekali lagi di sini aku nggak ada maksud pamer ataupun ria. Jadi murni di sini aku cuman mau mengajak teman-teman untuk berinvestasi, karena investasi ini adalah salah satu cara untuk mengembangkan uang agar uang gajian teman-teman peroleh setiap bulannya itu bisa menghasilkan nilai yang lebih dan dapat bermanfaat untuk kebutuhan kita nantinya. Ya, ini adalah salah satu ikhtiar kita supaya bisa memiliki kekuatan finansial yang baik. Semoga apa yang aku sharing ini bisa membantu teman-teman untuk memperbaiki pola pengeluaran uang teman-teman, dan ada sebagian dari pendapatan teman-teman itu yang bisa ditabung setiap bulannya. Jadi mengelola uang dengan baik agar uang gajian kita lebih awet itu bukan berarti kita nggak boleh bersenang-senang ya teman-teman. Jadi yang pastinya memberi hadiah bagi diri kita sendiri itu juga perlu. Jadi selain menabung untuk investasi, juga aku ada sedikit menyisihkan pendapatan suami aku untuk hiburan ya teman-teman. Kayak misalnya buat teman-teman yang kepingin keluar daerah, rekreasi, itu kalian pasti udah tahu kan butuh budgetnya berapa, anggarannya berapa. Ya bisa lah teman-teman sisihkan misalnya 100.000 per bulannya, supaya nanti ketika ada hari libur yang cukup panjang, ada uang yang bisa kalian pakai untuk hiburan tanpa mengganggu pendapatan utama kalian. Jadi kita menggunakan uang tersebut tanpa ada rasa bersalah.
Jadi yang namanya self reward itu bukan berarti kita berfoya-foya ya teman-teman, tapi kita juga harus punya kendali diri yang baik. Kembali ke poin awal, jika memang teman-teman ingin misalnya membeli sesuatu atau melakukan sesuatu dengan uang yang cukup banyak, coba atur kembali budgeting bulanan kalian dan pastikan bahwa semua kebutuhan pokok itu dapat terpenuhi dulu tanpa harus menggunakan kartu kredit, pay later, atau pinjaman online. Ya, usahakan sebisa mungkin hindari yang namanya hutang-hutang tersebut ya. Dan kalaupun memang hutang tersebut nggak bisa dihindari, usahakan hutang tersebut merupakan hutang yang bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi. Kalau misalnya kalian terpaksa membeli HP baru dengan cara kredit, ya usahakan HP tersebut bisa kalian manfaatkan untuk bisa memperoleh penghasilan lagi. Misalnya dipakai kerja atau konten yang berpenghasilan ya teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman harus membeli kendaraan bermotor, pastikan kendaraan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik, yaitu dipakai bekerja, ngojek atau segala macamnya. Yang penting barang tersebut itu bisa bermanfaat dan menghasilkan pendapatan yang lebih baik lagi ya teman-teman. Oke, lanjut di video. Sebenarnya untuk UAN 20 dan 2000 ini niat awalnya aku mau masukkan ke binder biru ya teman-teman, yaitu saving challenge 20.000 dan 2000. Tapi karena di sini aku budgetingnya spontan spontan, jadi aku lupa ya teman-teman, uang ini malah aku masukkan ke binder sinking funds aku. Tapi nggak apa-apa, jadi nanti untuk evaluasi bulan berikutnya mungkin kalaupun misalnya ada sisa, aku akan isi di binder biru. Teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Semoga apa yang aku sharing ini bisa menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bila kalian merasa video aku ini bermanfaat, boleh ya share link video aku di tab komunitas kalian. Mohon maaf kalau aku ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.